Yang namanya dongeng itu paling sering diidentikan sama tempat kan, Bi, Nat. Tempat yang mungkin tuh secara bentuk atau kelihatannya tuh biasa aja, bisa jadi sebenarnya tuh ngeri gitu. Kalau misalnya udah tahu tuh atau dengar cerita dari warga sekitar atau warlocknya gitu di sana. Iya, iya. Nah, tapi nggak cuma tempat-tempat biasa aja. Ternyata tempat-tempat yang notabene emang udah serem dari sananya gitu, kayak contohnya kuburan gitu. Ternyata tuh juga punya dongeng atau cerita simpang siur dari warga-warga sekitarnya. Nah, kuburan ini di Jakarta, tapi bukan di TPU Jeruk Purut. Kalau misalnya orang taunya kan TPU paling serem itu kan di Jakarta di Jeruk Purut gitu kan. Katanya gitu. Nah, gue dapet ada satu TPU yang itu ternyata punya dongeng tersendiri lah. Itu tuh di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Oh. Di sana katanya ada cerita tentang sosok cewek yang sering duduk di antara nisan-nisan dan kayak suka nangis sendiri kayak gitu. Nah, yang ngalamin ini sebut aja namanya Alam. Alam itu tuh supir ambulan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Ini bukan kejadian baru. Ini sekitar udah kayak 2 tahunan lalu waktu pas statusnya si Alam ini masih freelance gitu, belum tetap. Jadi waktu itu Alam tuh pertama kali ambil shift malam karena sopir lain tuh mendadak gak bisa masuk kerja. Dan pas banget di hari itu dia diminta buat antar jenazah malam-malam ke TPU Tanah Kusir. Alam gak sendiri. Dia ditemenin sama supir lainnya yang emang udah senior lah, namanya Mas Alif. Mereka berangkat dari rumah duka itu daerah Petogogan. Dan BTW jenazahnya itu nenek-nenek. Sebenarnya perjalanan itu biasa aja, Bi, Nat, awalnya ya. Tapi pas begitu sampai di area makam itu, di Tanah Kusir itu sekitar jam 10 malaman, suasana itu langsung beda. Jadi kayak sunyi banget. Terus udara itu beneran jadi kayak lebih dingin dari biasanya. Dan untuk beberapa saat tuh Alam pun juga kayak nunggu di sana karena si petugas makamnya nggak datang-datang tuh. Jadi Alam tuh berdua doang tuh sama temennya, sama si Mas Alif ini di kuburan itu. Pas si Alam lagi duduk, tiba-tiba dia dengar ada kayak suara kayak isak tangis gitu, kayak gitu, pelan jauh pindah terus gitu. Nah, dia pikir mungkin itu suara tangisan keluarga almarhumah. Tapi pas Alam coba berdiri buat ngecek, dia ternyata ngeliat kosong melompong tuh, nggak ada siapa-siapa di sana, cuman dia berdua doang tuh, si Alam sama Mas Alif, dan itu pun juga lagi tiduran di dalam mobil. Di sini Alam udah coba kayak ngebangunin Mas Alif buat nanya itu siapa gitu. Tapi Mas Alif katanya nggak dengar apa-apa dan aneh banget gitu. Karena penasaran, Alam akhirnya ngeluarin HP buat iseng foto area pemakaman pakai mode malam di HP gitu. Foto, Alam ngefoto beberapa sudut. Dan pas salah satu hasil fotonya itu coba di zoom, ternyata Alam tuh nangkep ada sosok perempuan kayak pakai baju putih duduk di salah satu batu nisan. Rambutnya panjang nutupin mukanya. Alam langsung tuh nunjukin foto ke Mas Alif. Di situ Mas Alif tuh sebenarnya kayak ngelihat foto itu juga. Tapi dia cuma malah bilang kayak udah hapus aja udah, kita kerja di sini nggak usah macem-macem gitu. Diingetin lah sama si Mas Alif itu si Alam ini. Dan karena tampangnya kelihatan kesel juga nih si Mas Alif, akhirnya Alam nurut tuh, dihapus tuh, walaupun sebenarnya dia tuh merinding. Abis itu Alam masuk lagi ke mobil sambil nunggu si petugas makamnya datang. Pas masuk ke dalam mobil tengah malam nih, tiba-tiba mereka dengar pintu kaca belakang ambulan itu ada yang ngetok, Bi. Nah, 2 kali tok gitu. Alam sama Mas Alif sama-sama dengar. Alam takut, tapi si Mas Alif malah kayak pengen ngebuktiin itu suara apa. Siapa tahu itu anggota keluarga si almarhumah datang kan. Nah, pas si Mas Alif turun dari mobil, diajaklah si Alam nih buat ngecek. Pas di belakang mobil itu ternyata nggak ada siapa-siapa, Bi. Nah, kosong. Abis itu tiba-tiba kedengeran lagi tok-tok gitu. Kedengeran suara ketokan lagi, tapi kali ini suara ketokan pintunya itu asal dari dalam mobil, dalam belakang mobil si ambulan itu, bagian dimana ada jenazahnya. Mas Alif kaget lah di situ, spontan langsung kayak ngebuka pintu belakang ambulannya. Pas dibuka, jenazahnya tuh masih rapi dalam kafan, tapi ada yang aneh, Bi. Nat, aneh itu di bagian kepala kainnya tuh basah. Basahnya tuh kayak basahan tetesan air mata gitu. Badan Alam tuh langsung gemeteran. Dia langsung bilang ke Mas Alif kayak, "Mas, itu air mata, Mas, udah gak beres, Mas," gitu. Tapi kali ini Mas Alif gak ngajawab apa-apa tuh. Pas dilihat pun juga Mas Alif cuman berdiri kaku doang, matung gitu. Tatapannya lurus ke arah depan sambil bilang kayak, "Dia ternyata di depan ambulan, Lam." Nah, lo tahu kan kalau misalnya di antara bagian ruang jenazah sama ruang supir mobil ambulan itu kan ada kayak semacam dinding pembatas gitu kan? Oh, yang di antara maksudnya bagian belakang ambulansnya gitu. Iya, ada pembatas gitu. Terus ada kacanya kan? Iya. Nah, dari kaca itu si Mas Alif tuh bisa ngeliat sama Alam juga ke arah depan mobil. Dan ternyata bener, Bi, Nat, ada sosok cewek berdiri di depan mobil pakai daster putih gitu, rambutnya panjang nutupin muka, diam aja. Terus pelan-pelan dia gerak ngambang gitu, nabrakin diri ke arah mobil, habis itu hilang. Anjir, kuntilanak ya? Iya. Nah, tapi persis habis itu
abis si kuntilanak ini hilang masuk ke dalam mobil, tiba-tiba jenazah yang lagi dibawa sama Alam sama Mas Alif itu langsung jadi kayak gerak cepet gitu Bi, Nat. Kepalanya naik ke atas dikit, terus senyum ke arah Mas Alif sama si Alam. Padahal udah meninggal nih si nenek-nenek ini. Alam sama Mas Alif tuh langsung kayak beneran takut. Dia kaget banget, tapi ya dia gak bisa cabut kan, karena kan jenazah ini belum dimakamin dan keluarganya pun juga belum datang kan. Akhirnya mau gak mau, Mas Alif tuh langsung ngebanting pintu belakang ambulannya, terus ngajak Alam buat ke depan TPU aja gitu. Jadi kayak sembari nunggu tukang gali kubur itu di depan TPU aja lah. Dia gak mau tuh di dalam TPU-nya. Gak selang lama, sekitar jam 11-an malam, akhirnya petugas gali kubur tuh datang. Namanya kita sebut aja Mas Slamet sama kedua temennya. Pas datang, Mas Slamet ini kelihatan kayak kaget banget karena ngeliat Alam sama Mas Alif kok nunggu di depan gitu, bukannya di dalam mobil. Mas Slamet disitu ngomong, "Abang-abang kok di sini bang? Bukannya posisi makamnya di belakang ya?" Ditanya kayak gitu, dia aja nih si Mas Alif sama si Alam ini. Disambut lagi nih sama si Mas Slamet, "Apa abang-abang jangan-jangan dengar suara tangisan bang?" gitu. Nah Alam ngangguk tuh di situ. Udah lah, habis itu Alam sama Mas Alif ditemenin sama Mas Slamet dan dua temennya masuk ke dalam pemakaman. Tapi sembari perjalanan, Mas Slamet nih cerita kalau ternyata area barat TPU Tanah Kusir itu emang ada ibu-ibu yang bunuh diri karena anaknya meninggal tapi nggak dikasih makam di sana. Ibu ini stres berat, terus akhirnya ditemuin meninggal di sana. Terus ya apa boleh buat, dimakamin lah di pojok barat makam itu. Nah sejak saat itu katanya jadi sering ada suara tangisan cewek. Terus penampakan perempuan itu pun yang duduk di atas nisan tuh juga kayaknya ya itu si ibu-ibu yang bunuh diri itu. Si ibu-ibu yang bunuh diri itu yang jadi kuntilanak itu kadang tuh emang suka nyambut jenazah baru gitu loh. Jadi makanya suka nongol kalau ada jenazah yang baru dianterin ke TPU Tanah Kusir. Dan karena udah mulai rame nih, udah ada Alam, ada Mas Alif sama si tukang gali kubur itu, mereka udah gak takut-takut banget lah. Proses pemakaman pun juga berjalan semestinya. Jenazah diturunin perlahan, doa singkat dibacain. Semua kerasa tenang tuh, gak ada suara tangisan segala macam. Udah kayak gak horor lah. Tapi pas banget tanah tuh baru mulai ditimbun, tiba-tiba tuh kayak kecium bau amis kayak besi karatan gitu Bi, Nat. Terus tanah di sisi barat makam itu tiba-tiba kok jadi kayak lebih basah dari sebelumnya. Mas Slamet ngomong, "Kok tanahnya kayak naik ya?" gitu. Nah mereka pikir itu tuh cuma kayak tekstur tanah yang lunak gitu. Tapi ternyata beda Bi, Nat. Tanah makin ditimbun tuh jadi makin ngegelembung. Terus dari dalam liang kubur pun kedengeran kayak ada suara brak 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 gitu. Kayak suara dobrakan kayu penutup atau peti jenazah gitu lah. Nah padahal jenazahnya itu pakai kain kafan, bukan pakai peti. Mas Slamet tuh langsung mundur dari atas liang kubur. Kedua tukang gali kubur pun juga langsung kayak ikutan kabur sambil kayak teriak-teriak Allahu Akbar gitu. Ya karena kan panik kan. Orang kata Alam Bi, Nat, dari arah belakang nisan makam ini, tempat yang seharusnya kosong, tiba-tiba tuh udah kayak berdiri sosok cewek. Pakaiannya kayak basah banget, rambutnya kayak nempel ke muka. Terus mukanya tuh udah hancur gitu. Terus matanya merah paket banget Bi, Nat. Mulutnya kebuka lebar sambil kayak kedengeran suara lirih tangisan. Dan si sosok cewek ini kayak mandangin mereka semua gitu. Dan dia bilang nih, si sosok cewek ini, "Jangan dikubur di sini, bukan dia yang aku tunggu." Nah udah tuh di situ pecah lah malam itu. Lo bayangin aja kan gimana seremnya gitu. Badan Alam tuh langsung kayak kaku. Mas Alif pun juga sampai jatuh ke tanah, nggak bisa lari saking takutnya. Terus pelan-pelan sosok ini tuh kayak ngelangkah pelan ke arah ambulan. Terus sama hilang gitu aja tuh entah kemana. Ada kali kayak beberapa menit tuh Alam, Mas Alif sama bahkan Bang Slamet ya, Mas Slamet si tukang gali kubur itu beneran cuma bengong doang. Karena kayak mereka percaya nggak percaya sama apa yang dilihat gitu. Tapi ya tetap aja proses pemakaman pun juga tetap harus diselesain kan. Mereka akhirnya buru-buru nyelesain proses pemakamannya tanpa bacaan penutup, tanpa doa akhir. Yang penting udah mayatnya tuh udah dikubur dan cabutlah langsung buru-buru dari TPU itu gitu. Proses pemakaman beres, di perjalanan pulang, suasana di mobil tuh beneran jadi kayak diem banget Bi, Nat. Bahkan baru juga beberapa meter ninggalin TPU Tanah Kusir, AC mobilnya si Alam sama Mas Alif itu tiba-tiba kayak mati sendiri. Padahal sebelumnya normal-normal aja. Terus kaca belakang mobil ambulan tuh jadi kayak berembun. Pelan-pelan kayak muncul coretan jari samar gitu. Bukan tulisan, tapi ini kayak gambar lingkaran dengan satu titik hitam di tengahnya gitu. Jujur sebenarnya Alam tuh gak ngerti. Pas ditanya sama Mas Alif pun juga, Mas Alif tuh gak jawab apa-apa Bi, Nat. Dia cuma nginjek gasnya lebih kencang biar lebih cabut dari si TPU Tanah Kusir itu. Tapi yang jelas, Alam sama Mas Alif tuh sadar lah kalau ternyata di TPU Tanah Kusir beneran ada dongeng yang katanya orang-orang ada sosok cewek kan. Dan ternyata mereka berdua beneran ketemu sama si dongeng itu. Anjir, mana gue lumayan sering lagi ngelewatin si TPU Tanah Kusir ini. Tapi gue jujur baru pertama kali sih ngedenger dongeng ini. Yang di area barat itu ada orang bunuh diri dan ada sosok cewek itu. Iya.
Gue masih bingung kenapa sampai dikuburin pun si nenek-nenek ini gak ada yang nyamperin keluarga satupun gitu. Kasihan banget sih ya. Iya. Dan gue juga masih penasaran tuh, maksud dari si kuntilanak ini ngomong bukan dia aku tunggu tuh siapa ya anjir? Iya, berarti kan ada sesuatu kan? Apa mungkin anaknya kali, Bi? Kan anaknya hilang tak kemana kan? Oh, Mungkin ya, menurut bisa gue mungkin jadi dia itu. sih.